Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Fajar Saiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah kelas B dan juga teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai akuntansi aset tetap. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yesika Arinda dengan NPM 024, lalu ada Wanda Ayu dengan NPM 049, selanjutnya ada Naura Firdausi dengan NPM 194, selanjutnya ada Alifah Sabrina dengan NPM 197, dan yang terakhir ada Fania Sharon dengan NPM 287. Nah, untuk materi yang pertama yaitu definisi aset tetap. Aset tetap menurut PSAP nomor 7 paragraf 4 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria dari aset yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dikelompokkan sebagai persediaan. Lebih lanjut, di paragraf 5 dan 6 disebutkan bahwa aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah yang pertama ada aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor. Dan yang kedua ada hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan atau materials dan perlengkapan atau supplies. Selanjutnya, klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dalam PSAP nomor 7. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap. Dalam PSAP nomor 7, agar dapat diakui, aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya, pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nah, biaya perolehan ini merupakan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan biaya yang dapat didistribusikan secara langsung membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Di sini ada contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama ada biaya persiapan tempat, kedua biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, ketiga biaya pemasangan, keempat biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, yang kelima biaya konstruksi. Selanjutnya ada tabel yang berisikan jenis aset tetap dan komponen biaya perolehannya. Yang pertama adalah tanah. Biaya perolehannya adalah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Komponennya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Komponen biaya perolehannya adalah harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Yang keempat ada jalan, jaringan, dan instalasi. Komponen biaya perolehannya itu biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Dan yang terakhir ada aset tetap lainnya. Dan komponen biaya perolehannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Materi yang selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 53 sampai 54, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusulkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 dikatakan bahwa khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri pada modul implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan barang milik daerah, yaitu penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Yang selanjutnya ada pelepasan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 77 sampai 79, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap pemerintah daerah dapat dihentikan penggunaannya karena dinilai tidak memiliki lagi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Jika hal ini terjadi, maka aset tetap yang dihentikan penggunaannya tersebut dipindahkan pencatatannya ke kelompok aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Aset tetap pemerintah daerah juga dapat dilepaskan kepemilikannya dengan beberapa kondisi. Di antaranya yang pertama, dihapuskan, yang kedua dipertukarkan, yang ketiga dijual. Apabila aset pemerintah daerah dilepaskan, maka pencatatannya harus dieliminasi dari neraca pemerintah daerah. Kemudian ada hal-hal khusus terkait aset tetap. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, penilaian awal aset tetap. Secara tegas dinyatakan dalam PSAP nomor 7 paragraf 23 sampai 25 dan 27 bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehannya. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Yang kedua ada konstruksi dalam pengerjaan. Pada PSAP nomor 7 paragraf 38 dan 40 dikatakan jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera diklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dengan pos aset tetap. Yang ketiga ada penilaian kembali aset tetap. Pada PSAP nomor 7 paragraf 52 ditegaskan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka ada hal-hal yang harus diungkapkan. Yang pertama ada dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua ada tanggal efektif penilaian kembali. Yang ketiga jika ada nama penilaian independen. Yang keempat ada hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Dan yang kelima ada nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Yang terakhir ada aset bersejarah. Berdasarkan
PSAP nomor 7 paragraf 65 sampai 72 dinyatakan kalau tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca umum, aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur akuntansi aset tetap. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2009 mengenai pedoman pengelolaan keuangan dana alokasi khusus di daerah pasal 39, prosedur akuntansi aset pada SKPD mencakup pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan juga penyusutan aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, transaksi digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada penambahan nilai aset, yang kedua ada pengurangan nilai aset. Nah, pencatatan aset ini dimulai dengan adanya bukti transaksi berupa berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan yang terakhir yaitu berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, prosedur akuntansi aset tetap ini terdapat perolehan aset tetap, fungsi-fungsi terkait, dan juga dokumen yang digunakan. Untuk perolehan aset tetap ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada melalui pembelian, yang kedua donasi, yang ketiga perolehan secara gabungan, dan juga yang terakhir yaitu pertukaran. Untuk perolehan aset tetap dari pembelian, perolehan aset tetap ini yang berasal dari pembelian akan dicatat sebanyak 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan juga laporan operasional berbasis akrual, dan penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis kas. Kemudian ada perolehan aset tetap dari donasi. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 45 sampai dengan 48, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Nah, sumbangan aset tetap ini didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Contohnya saja perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Kemudian terdapat perolehan aset tetap secara gabungan. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 41, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar pada masing-masing aset yang bersangkutan. Yang terakhir, perolehan aset tetap dari pertukaran aset. Menurut PSAP nomor 7, paragraf 42 sampai dengan 44, dijelaskan bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Nah, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu dengan nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan. Kemudian nomor 2 terdapat fungsi-fungsi terkait. Fungsi-fungsi terkait prosedur akuntansi perolehan aset tetap menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, yang pertama yaitu bendahara barang, yang kedua pengguna barang atau kuasa pengguna barang, yang ketiga bendahara pengeluaran, yang keempat pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang kelima bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, yang keenam pejabat penata usahaan keuangan SKPD, dan yang ketujuh atau terakhir ini yaitu bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Kemudian yang nomor 3 atau yang terakhir ini yaitu dokumen-dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yaitu yang pertama, laporan barang milik daerah atau laporan hasil inventarisasi. Yang kedua, berita acara serah terima. Yang ketiga, bukti kepemilikan. Yang keempat, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana. Yang kelima, faktur pembelian. Yang keenam, kwitansi. Yang ketujuh, kartu inventaris ruangan. Yang kedelapan, kartu inventaris barang. Yang kesembilan, daftar barang milik daerah. Yang kesepuluh, buku persediaan. Yang kesebelas, laporan aset semesteran. Yang kedua-belas, laporan aset tahunan. Komponen aset tetap terdapat 5, yaitu yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan irigasi dan jaringan, dan yang terakhir yaitu aset tetap lainnya. Yang pertama, tanah. Untuk membukukan nilai tanah dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan, nilai wajar atau harga pasar, NJOP, dan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau penilai yang kompeten. Yang kedua, peralatan dan mesin. Untuk membukukan nilai peralatan dan mesin dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan, nilai wajar atau harga pasar, nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai resmi yang kompeten. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Untuk membukukan nilai gedung dan bangunan dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan,
nilai wajar atau harga pasar, NJOP, dan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten. Yang keempat, terdapat jalan, irigasi, dan jaringan. Untuk membukukan nilai jalan, irigasi, dan jaringan dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajar dengan menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Dan yang terakhir, aset tetap lainnya. Untuk membukukan nilai aset tetap lainnya dapat berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajar. Kapitalisasi aset tetap. Setelah perolehan terdapat biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap seperti biaya pemeliharaan, penambahan, penggantian, dan juga perbaikan. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 49, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan haruslah mengungkapkan beberapa jenis aset tetap yang didasarkan pada PSAP nomor 7 paragraf 80-81, yaitu A. Dasar penilaian yang digunakan dalam penentuan nilai tercatat atau carrying amount. B. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode sebagai baik itu penunjuk perubahan, pelepasan maupun mutasi aset. C. Informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. D. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. E. Kebijakan akuntansi dalam kapitalisasi aset tetap. F. Jumlah pengeluaran yang dikeluarkan pada pos aset tetap dalam konstruksi. Dan G. Jumlah komitmen dalam akuisisi aset tetap. Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Beberapa hal tersebut adalah rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut dengan tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi disertai dengan asal sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka pekerjaan yang diberikan, dan yang terakhir yaitu retensi. Demikian presentasi mengenai akuntansi aset tetap dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.